Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, bagaimana kabar anak-anak Ustaz hari ini? Semoga antum semua dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wabah yang kita hadapi hari ini, semoga Allah angkat secepatnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak. Mari kita saksikan video berikut. Baik anak-anak Ustaz sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari sifat tamak. Apa itu sifat tamak? Mari kita lihat di pengertiannya. Secara bahasa, sifat tamak atau serakah adalah sikap tidak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariat Islam atau tidak. Karena sifat tamak ini juga membuat pelakunya berakhir karena takut hartanya berkurang. Itu pengertian sifat tamak. Sekarang kita akan masuk ke dalil tentang sifat tamak ini. Dalilnya ada juga terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat dulu dalil di dalam Al-Quran. Kita baca yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idza la amsaktum khasyatal infaqi wa kana al insanu qatura. Artinya, katakanlah kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya dan adalah manusia itu sangat kikir. Juga terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 18 dan 21, wa jama'a fa'au'a, dan serta mengumpulkan lalu menyimpannya. Dan ayat 21-nya, wa idza masyahul khairu manu'a, dan apabila mendapatkan kebaikan ia amat kikir. Dalil selanjutnya terdapat dalam surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Dan dalam surah Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Dan dalam hadis Nabi SAW juga dikatakan, riwayat Imam At-Tirmizi, yang artinya, dua serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agama. Maka anak-anak Ustaz sekalian, sifat tamak ini sangat berbahaya sehingga Nabi mengatakan serigala aja kalau disuruh ke kumpulan domba atau kambing, kemungkinan serigala itu hanya bisa memakan satu saja domba. Tapi kalau manusia mempunyai sifat tamak, maka dia bukan hanya merusak dirinya sendiri, dia juga akan merusak orang lain, bahkan agamanya sendiri. Itu adalah dalil tentang tamak. Sekarang kita akan masuk ke
ciri-ciri sifat tamak. Yang pertama adalah dia tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki. Yang kedua, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapat nikmat. Yang ketiga, ia ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Selanjutnya, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Selanjutnya, selalu bersifat kikir, yaitu tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. Itu ciri-ciri sifat tamak. Selanjutnya kita masuk ke bahaya sifat tamak. Jadi apa bahayanya sifat tamak ini? Yang pertama adalah sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasud, dan permusuhan. Sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan. Sifat tamak akan menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat tamak membuat orang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang. Itu bahaya sifat tamak yang harus kita ketahui sehingga kita benar-benar jauh dari sifat tamak. Selanjutnya yaitu cara-cara menghindari sifat tamak. Bagaimana cara kita menghindari sifat tamak? Yang pertama adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. Membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur. Membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Membiasakan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghindari sifat iri jika melihat orang lain banyak harta. Jadi anak-anak ustaz sekalian, inilah pembahasan kita untuk hari ini. Semoga antum semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga antum semua dan ustaz juga terjaga dari dan terpelihara dari sifat-sifat tamak. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.